Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B, teman-teman. Di konten terbaru hari ini sudah jelas saya ingin membahas tentang pertandingan El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 1-2. Hasil akhir ini memang bukanlah merupakan sebuah kejutan besar. Karena kita tahu dalam 4 pertandingan sebelumnya Real Madrid tidak terkalahkan lawan FC Barcelona. Tapi cara Real Madrid meraih kemenangan itu yang untuk saya merupakan sebuah kejutan besar. Karena Madrid tidak bermain seperti biasanya mengandalkan permainan menyerang. Tapi Madrid bermain sedikit berbeda di pertandingan ini. Sedangkan untuk Barcelona kita bisa perhatikan bahwa tim ini bermain menyerang sejak menit-menit awal. Dan mereka lebih banyak melakukan pergerakan di pertahanan Real Madrid. Tapi tidak banyak peluang yang bisa diciptakan oleh para pemain Barcelona. Kenapa bisa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan. Tapi poinnya yang perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Ronald Koeman juga mencatatkan rekor setelah kalah di pertandingan ini. Yaitu Koeman merupakan pelatih Barca pertama yang kalah 3 kali berturut-turut di sebuah pertandingan El Clasico. Dan juga Koeman adalah pelatih pertama Barcelona yang kalah ketika lawan Carlo Ancelotti yang melatih Real Madrid. Jadi 2 rekor ini akan kembali menyulitkan posisi dari Ronald Koeman. Walaupun saya belum membaca berita bahwa Koeman akan dipecat. Meskipun beberapa pekan yang lalu kita juga membaca beritanya bahwa kemungkinan besar Koeman akan dipecat jika Barca tidak bisa lolos dari fase grup Liga Champions dan kalah di pertandingan El Clasico ini. Kita tunggu saja beberapa hari ke depan, kemungkinan akan ada berita resminya. Tapi untuk sementara masih Koeman yang menjadi pelatih Barcelona. Apakah salah Barcelona memilih Ronald Koeman untuk menjadi pelatih tahun lalu? Saya pikir tidak salah. Yang pertama karena Ronald Koeman adalah mantan pemain dari Barcelona. Yang kedua, Ronald Koeman punya pengalaman melatih beberapa klub sebelumnya. Artinya dia tidak langsung melatih klub besar. Dan dia juga pernah melatih tim nasional Belanda. Kita tahu tidak mudah melatih tim nasional. Beda dengan klub. Karena tim nasional kita tahu pemain tidak selalu bisa berlatih secara bersama-sama. Tapi performa dari tim nasional Belanda itu sangat bagus ketika dilatih Koeman. Maka itu manajemen Barcelona akhirnya memilih Ronald Koeman. Memang mantan pemain bukan berarti akan menjadi pelatih bagus. Tapi mantan pemain dari klub tersebut tentu akan melatih dengan sangat serius karena ingin agar klubnya tersebut bisa keluar dari krisis seperti yang sekarang sedang dialami oleh Barcelona. Dari tahun lalu sebetulnya kan. But last year or last season, Barca had Messi. Dan kalau kita bandingkan performa Barca di 9 pertandingan awal musim lalu dan 9 pertandingan awal musim ini, sebetulnya dari segi meraih kemenangan, seri dan juga kalah itu tidak jauh berbeda. Walaupun musim lalu Barca lebih banyak kalah di 9 pertandingan awal, tapi Barca lebih produktif. Teman-teman bisa melihat nanti catatan statistiknya. Karena Barca musim lalu masih diperkuat oleh Messi dan juga Griezmann. 2 pemain yang sebetulnya mencetak cukup banyak gol di awal musim lalu. Meskipun di awal musim lalu juga Barca kalah lawan Real Madrid di pertandingan El Clasico jilid pertama. Tapi Barca bisa mencetak banyak gol. Dan Barca juga menciptakan cukup banyak peluang di pertandingan El Clasico jilid 1 musim lalu. Beda dengan pertandingan El Clasico jilid 1 musim ini. Perbedaannya cukup signifikan. Bagaimana dengan performa Real Madrid? Jika kita bandingkan performa Real Madrid di 9 pertandingan awal musim lalu dan 9 pertandingan awal musim ini, tentu musim ini kita lihat catatan statistiknya jauh lebih baik dari segi meraih kemenangan, hasil seri dan juga kalah karena baru 1 kali kalah. Beda dengan musim lalu, Madrid sudah kalah 2 kali di 9 pertandingan awal. Tapi ada satu catatan yang mengkhawatirkan, yaitu Madrid kemasukan cukup banyak gol. Madrid merupakan satu-satunya tim yang di papan atas, yang di dalam top 4 zone, yang telah kemasukan belasan gol. Total 11 gol. Ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah untuk Carlo Ancelotti. Sehingga memang di pertandingan ini Madrid tidak bermain seperti biasanya. Memang El Clasico kali ini tidak lagi diperkuat oleh Lionel Messi atau juga Cristiano Ronaldo. Tidak lagi kita tahu diperkuat oleh Griezmann atau juga Sergio Ramos. Tapi tetap pertandingan ini berjalan seru dan menegangkan. Apalagi kalau kita adalah penggemar dari salah satu tim ini.
Memang saya penggemar dari Real Madrid, tapi teman-teman tentu tahu saya selalu memberikan analisa yang logis dan juga fair. Dan perlu saya katakan bahwa sebetulnya Barcelona di pertandingan ini bisa saja meraih kemenangan jika para pemainnya itu bisa memberikan final pass untuk menciptakan peluang yang berbahaya ke arah gawang Madrid. Karena Madrid benar-benar fokus di pertahanan teman-teman di pertandingan ini, apalagi di 10 hingga 15 menit awal jalannya pertandingan El Clasico ini. So, saya ingin dulu membahas line up. Seperti yang biasa saya selalu jelaskan, bahwa penting kita juga melihat line up dari kedua tim. Jadi kita mulai dari tim tuan rumah, Barcelona, Ter Stegen, Mingueza di kanan, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba. Jadi ada Jordi Alba dan Pique, dua pemain senior di belakang. Gavi yang bermain. Banyak yang berharap Gavi bisa bermain baik, tapi mengecewakan sekali performance-nya. Busquets, Frenkie de Jong, Dest di depan. Oke, dia memang ditransformasi untuk menjadi pemain sayap. Ansu Fati, kemudian Memphis. Bagi Real Madrid, Vinicius Junior, Karim Benzema, Rodrigo, 3 pemain yang bermain baik di match ini. Trio yang tidak tergantikan, Kroos, Casemiro, dan Modric. Banyak yang menanyakan kapan trio ini akan digantikan. Ya jangan dulu. Selagi memang performa mereka masih bagus, ya tidak ada salahnya mereka bermain terus. Tapi tentu nanti sesekali ada pemain lain yang akan masuk. Seperti Camavinga, kita tahu yang baru saja dibeli Real Madrid. Di belakang, Mendy, bagus. Mendy bisa bermain, jadi Alaba bermain di tengah bersama Militao. Dan kemudian ada Lucas Vazquez. Kenapa bukan Carvajal dipilih? Karena saya pikir Ancelotti ingin agar ada pemain yang bisa menjaga kecepatan dari Depay atau juga dari Jordi Alba yang biasa melakukan overlap. Jadi Vazquez yang diturunkan. Kemudian Courtois di posisi penjaga gawang. Ada beberapa pemain yang absen di pertandingan ini untuk Barcelona. Dembele yang sudah sering cedera, Araujo, Pedri, saya pikir kehilangan sekali Barcelona peran dari Pedri. Braithwaite, sayang sekali Braithwaite tidak bermain. Dari Real Madrid, saya pikir Eden Hazard tidak 100% fit di pertandingan ini sehingga dia tidak diturunkan. Kemudian Bale juga tidak bisa bermain. Bagaimana sih jalannya pertandingan ini? Itu yang tadi saya ingin jelaskan, bahwa secara taktik Madrid berbeda. Madrid di menit-menit awal betul-betul fokus di pertahanan. Ya karena memang di awal musim ini defense Madrid itu belum solid. Karena kita tahu sudah tidak lagi diperkuat oleh Varane dan juga Ramos. Ada Alaba pemain baru, bukan berarti Alaba tidak bagus penampilannya, tapi tentu dia juga butuh waktu untuk bisa membangun kerjasama yang baik dengan Militao atau pemain lainnya jika nanti bermain bersama Alaba. Maka itu masih ada masalah di defense Madrid. Oleh karena itu, Alaba kali ini kembali ditempatkan di tengah karena Mendy bisa bermain. Jadi Madrid betul-betul terkonsentrasi di lini pertahanan. Itu yang dimanfaatkan oleh para pemain Barcelona untuk terus melakukan serangan demi serangan. Tapi bagaimana caranya mereka melakukan serangan? Serangan yang mereka lakukan itu bisa terbaca oleh para pemain Madrid karena terus-menerus memanfaatkan lebar lapangan dan coba untuk mengirimkan crossing demi crossing. Bagus saja jika crossingnya bisa akurat, banyak crossing yang tidak akurat dan lebih banyak lagi crossing yang bisa diblok. Bagaimana cara Madrid untuk bisa keluar dari pressure Barcelona? Ya mereka memanfaatkan pemain-pemain yang punya speed seperti Vinicius, Rodrigo, ada Vazquez dan juga ada Mendy yang sesekali memberikan umpan panjang, umpan jarak jauh. Modric, Casemiro dan juga Kroos cukup disiplin untuk mengawal lini tengah. Karena mereka tahu pemain seperti De Jong dan Gavi akan melakukan pergerakan ke depan. Tapi sayangnya Barca di pertahanan itu lemah. Kelemahannya itu berada di sektor sebelah kanan. Mingueza berkali-kali Vinicius itu melakukan serangan dari sektor tersebut. Vinicius sudah melewati Mingueza, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Tapi wasit menganggap bukan merupakan sebuah pelanggaran. Memang kita lihat di replay tidak ada pelanggaran yang dilakukan ke Vinicius walaupun ada tangan dari Mingueza yang coba untuk menahan Vinicius. Sebetulnya Barca sudah bisa mencetak gol. Jika saja Dest tidak menyia-nyiakan peluang yang dia peroleh ya. Dimana kita tahu di babak pertama tuh Barca tidak ada peluang yang on target. Itulah peluang berbahaya off target dari Dest. Beda dengan Madrid. Kita tahu mereka punya satu peluang yang berhasil mereka konversikan menjadi gol. Kita lihat cara bagaimana mereka membangun serangan untuk mencetak gol. Pada saat Alaba merebut bola dari Memphis, dia memberikan bola kepada Vinicius karena memang itulah taktik dari Madrid. Berikan bola kepada Vinicius, dia punya skill, dia punya speed, dia bisa melewati Mingueza, tapi Vinicius musim ini bukanlah pemain yang egois. Dia langsung memberikan umpan ke tengah, ada Rodrigo. Rodrigo sebetulnya bisa memberikan umpan kepada Benzema, tapi Alaba terus bergerak. Sayangnya Memphis tidak terus mengejar Alaba. Sehingga Alaba berada di free position, pas banget onside umpan yang terukur dari Rodrigo dan Alaba bisa melakukan finishing seperti striker. Di debutnya di El Clasico, Alaba bisa mencetak gol pembuka di pertandingan ini. Tentu ini adalah gol yang sangat spesial bagi Alaba, apalagi dia menggantikan peran dari Sergio Ramos, salah satu ikon dari Real Madrid.
Real Madrid memang tidak banyak peluang di babak pertama teman-teman karena mereka terfokus untuk bertahan. Dan itu juga tidak ada salahnya taktik seperti itu karena Barca akan keluar all out. Barca membutuhkan kemenangan dan cukup banyak pemain ofensif di Barca di line up. Gavi, De Jong yang melakukan pergerakan aktif kecuali Busquets yang berada terus di tengah. Ada Dest di kanan. Ada Ansu Fati, ada Memphis, ada juga fullback seperti Alba yang rajin melakukan overlap. Mingueza juga, walaupun Mingueza kita tahu lah ya tidak bisa menahan gerakan cepat dari Vinicius. Jadi taktik bertahan ini merupakan salah satu cara bagi Real Madrid untuk bisa menyerap dan meredam ya agresivitas dari para pemain Barca. Coming into the second half ternyata Ancelotti juga masih mengandalkan permainan defensif walaupun kita tahu bahwa Barcelona melakukan pergantian pemain, memainkan Coutinho, tentu Barcelona akan bermain lebih menyerang sehingga kita tahu Madrid juga melakukan counter substitution, memainkan Valverde ya, tapi sayang sekali peran Valverde tidak begitu terlihat di pertandingan ini. Dia sulit untuk berduel di tengah, dia banyak kehilangan bola. And apa yang perlu dilakukan oleh Barcelona, mereka perlu mencetak gol sehingga yang dimainkan adalah Sergio Aguero. Ansu Fati keluar karena Ansu Fati benar-benar dikawal di match ini oleh Vasquez, dia tidak banyak bergerak. Militao juga bermain baik di match ini kecuali yang dia sulit untuk bisa membaca umpan yang dilepaskan Depay kepada Dest yang hampir Dest mencetak gol. Sergio Roberto masuk menggantikan Frenkie de Jong. Dan setelah itu ini yang saya bingung, Luuk de Jong dimainkan untuk menggantikan Gavi. Ketika Luuk de Jong main, tentu Barcelona mengandalkan cukup banyak pemain di depan. Artinya di tengah tentu ada ruang yang kosong. Dan itu dimanfaatkan oleh para pemain Madrid ketika mereka beberapa kali melakukan counter. Benzema hampir mencetak gol yang dia menerima umpan dari Modric, sayang sekali. Nah caranya Madrid itu bisa membangun serangan dari tengah karena memang saya melihat bahwa Barca kehilangan pemain di tengah, mereka lebih banyak menurunkan pemain menyerang. Ya memang kepentingan untuk mencetak gol, tapi perlu juga mengawal lini tengah karena Madrid masih bermain dengan trio andalan mereka kan, Kroos, Modric dan juga Casemiro. Dan Modric bermain disiplin sekali. Beberapa kali passing yang dia berikan itu justru bisa membuka pertahanan dari Barcelona. And finally kita lihat dari counter, Carvajal yang menghalau bola keluar, ada Modric memberikan umpan kepada Vasquez memberikan umpan kepada Asensio bisa melakukan sprint yang cukup baik, dia shooting tapi sayang Ter Stegen walaupun setelah melakukan save ada situasi rebound yang bisa dimanfaatkan oleh Vasquez dan lagi-lagi Vasquez melakukan pergerakan seperti apa yang dilakukan oleh Alaba di gol pertama Madrid, dia terus berlari dan tidak ada pemain yang memonitor gerakan dari Vasquez. Ada Eric Garcia saya pikir tapi cukup terlambat untuk bisa menghalau bola dan Vasquez bisa mencetak gol kedua bagi Madrid. Kita tahu Sergio Aguero masuk sebagai target man tapi berapa kali dia mendapatkan suplai bola? 2 kali. Satu yang headingnya itu off target dan kedua yang dia mencetak gol. Banyak yang mengkritik permainan dari Dest, tapi jika tidak ada Dest maka Aguero juga tidak mencetak gol di game ini karena Dest yang melakukan pergerakan cepat. Saat terlihat para pemain Madrid lebih sulit untuk mengawal pergerakan dari Dest karena Dest ini punya stamina yang prima, dia bisa mengirimkan crossing, sayang Alaba terpleset dan bola tersebut mengarah ke Aguero yang bisa memperkecil ketertinggalan untuk Barcelona. Pertanyaan besar yaitu kenapa Aguero tidak dimainkan dari awal. Ya mungkin karena dia tidak fit atau mungkin juga karena Koeman ingin memberikan peluang lagi kepada Ansu Fati karena sejak Ansu Fati kembali dari cedera, sebelum laga El Clasico ini dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi untuk Barcelona, Ansu Fati mencetak 2 gol. Tapi sayangnya Ansu Fati tidak berkutik di match ini. Beda jauh performance dari Ansu Fati dan Gavi dengan Vinicius dan juga Rodrigo. Rodrigo memang akhirnya tidak berkembang, tapi dia memberikan passing yang memang dibutuhkan untuk mencetak gol. Jadi perannya juga sangat besar di match ini. Apa yang bisa kita pelajarin di match ini yaitu bahwa Koeman tidak bisa menerapkan counter strategi untuk mengantisipasi permainan defensif dari Real Madrid. Itu yang menjadi persoalan. Walaupun dia memasukkan begitu banyak penyerang, tapi dari tengah tidak ada pemain kreatif yang bisa memberikan umpan-umpan terobosan atau yang biasa kita namakan through pass. Madrid lebih sering mengandalkan through pass. Dan bedanya permainan para pemain Madrid dan Barca, yaitu para pemain Madrid kerjasamanya lebih baik lagi. Ya karena memang tidak banyak perubahan di materi pemain Madrid dengan Barcelona. Ada Gavi ya, kemudian ada Ansu Fati yang kembali bermain, ada Depay, ada Aguero juga bermain, ada Luuk de Jong yang saya gak paham ngapain dia di atas lapangan, salah kontrol, sulit untuk bisa melakukan duel di udara. Ya itulah akhirnya jadi El Clasico ini kembali dimenangkan oleh Real Madrid dan untuk sementara Real Madrid belum terkalahkan di El Clasico, tapi musim masih panjang teman-teman. Tidak ada jaminan Madrid yang akan menjadi juara dan juga kita tahu masih ada waktu untuk Barcelona
agar bisa bangkit kembali. Tapi yang penting adalah chemistry di antara para pemain itu perlu dibangun secara baik. Seperti apa yang ditunjukkan oleh para pemain Madrid di match ini, jelas kerjasama di antara para pemain Madrid, apakah itu di lini bertahanan, atau juga di lini tengah, atau juga di lini depan, jauh lebih baik dibandingkan para pemain Barca, walaupun secara pergerakan para pemain Barca itu lebih aktif di pertahanan Real Madrid. So we wait for the next match of these two big teams, yang untuk sementara saya pikir Barca juga perlu melakukan evaluasi dengan kinerja dari Ronald Koeman ya, karena dibandingkan musim lalu dan juga musim ini, apalagi musim lalu ada Messi saja, Koeman tidak bisa membawa Barca juara, apalagi musim ini tanpa Messi kan tentu akan lebih sulit lagi. No hate, only football, salam sepak bola.